Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan akademia. Apa kabar? Salam sehat selalu. Untuk mahasiswa saya, mata kuliah pengembangan media proyeksi, Ibu kali ini membuatkan Anda sebuah video cara menyusun latar belakang masalah. Video ini juga bisa ditujukan bagi para mahasiswa yang sedang menulis skripsi, khususnya yang menggunakan metodenya itu penelitian pengembangan media pembelajaran. Ketika kita mau menulis sebuah skripsi atau suatu karya ilmiah tertentu yang bidangnya adalah pengembangan media, langkah pertama yang perlu kita tuliskan ya di dalam proposal kita itu adalah latar belakang masalah. Biasanya kalau mahasiswa saya ketika mereka datang ke saya, mereka harus membawa terlebih dahulu bab satunya untuk saya paham mengenai pola pikir atau kerangka berpikir, mengapa penelitian ini penting untuk dilakukan. Dan itu biasanya tertuangnya di dalam latar belakang masalah. Di dalam latar belakang masalah, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah mencari data dan fakta mengenai fenomena penelitian yang diangkat. Mahasiswa harus sudah paham terlebih dahulu mengenai masalah apa yang mau mereka teliti, bukanlah kepada judul penelitian fokusnya, tetapi kepada masalah penelitian. Apakah ada data dan fakta yang mendukung terkait permasalahan yang ingin diajukan? Ya, misalkan mahasiswa memiliki peminatan terkait dengan keterampilan berpikir kreatif. Mereka harus tahu adakah data ataukah adakah siswa-siswa yang memiliki keterampilan berpikir kreatifnya rendah. Nah, itu harus ditemukan karena itu akan berguna nantinya sebagai fondasi awal atau sebagai alasan mengapa penelitian itu penting untuk dilakukan. Yang kedua yaitu membuat gambaran alur kerangka latar belakang masalah. Jadi biasanya kalau saya menyarankan kepada mahasiswa, tetapi memang tidak semua mahasiswa, hanya mahasiswa-mahasiswa tertentu yang menurut saya keterampilan menulisnya belum terasah dengan baik, saya minta mereka terlebih dahulu membuat kerangka berpikir. Jadi paragraf 1 mereka akan bercerita tentang apa, paragraf 2 bercerita tentang apa. Nanti biasanya saya akan mengomentari hasil kerangka berpikir yang telah mereka buat. Jadi sebelum mereka menulis banyak, harus benar terlebih dahulu kerangka berpikirnya. Meskipun tidak semua mahasiswa saya tugaskan demikian. Lalu yang ketiga, ketika kita menyusun latar belakang masalah secara sistematis, maka kita harus mulai dari yang umum terlebih dahulu, baru yang khusus atau bahasanya biasanya dikatakan sebagai piramida terbalik. Piramida terbalik itu artinya yang awal itu adalah bahasa-bahasa umumnya. Makanya kadang di beberapa skripsi, terutama untuk bidang pendidikan, paragraf pertama biasanya yang dilakukan oleh mahasiswa kependidikan pasti akan mengutip mengenai undang-undang ya, padahal belum tentu semua permasalahan penelitian yang ingin diangkat itu akan ada keterkaitannya dengan undang-undang. Kalau memang tidak terkait dengan Undang-Undang Sisdiknas ya nomor 20 tahun 2003, maka tidak perlu dimunculkan di dalam latar belakang masalah itu. Bisa saja kita gantinya dengan teori ya, teori idealnya seperti apa. Itu dijelaskan di paragraf pertama maupun paragraf kedua. Lalu berikutnya yang keempat, kita harus bisa menggambarkan fenomena dengan fakta dan data yang ditemukan. Tidak boleh ada subjektivitas, tidak boleh ada penilaian pribadi dari si peneliti terkait fenomena yang ingin diangkat. Nanti di slide berikutnya saya sudah membuatkan struktur penulisan dari latar belakang masalah. Jadi bagi Anda yang sedang menyusun latar belakang masalah, Anda bisa mengikuti kerangka berpikir dari saya. Lalu berikutnya adalah semuanya itu harus didukung oleh data ya, baik data pendukung maupun data-data utama. Jadi di dalam paragraf itu harus mengalir. Jadi tidak boleh
terpisah-pisah, atau bahkan terkadang di gagasan utamanya sudah muncul di bagian awal-awal latar belakang masalah. Lalu kemudian di tengah sudah mau mendekati khusus. Tetapi nanti di akhir itu menjadi umum lagi atau menjadi mentah lagi. Itu sering saya temukan di masa mahasiswa skripsi saya ya. Sering saya mengomentari mereka dengan bilang bahwa kamu sudah bagus strukturnya dari umum ke khusus, tapi mengapa di bagian-bagian akhir dari pendahuluan itu malah justru melebar lagi gitu. Malah usahakan ketika di akhir latar belakang masalah itu sudah dipaparkan kebaruannya. Kalau kita sudah berbicara tentang hasil penelitian terdahulu, kita sudah berbicara tentang kebaruan penelitian, itu makanya sudah mau mendekati mengenai alasan mengapa penelitian itu penting untuk dilakukan. Jadi sudah tidak bisa lagi dimentalkan menjadi sesuatu hal yang umum. Lalu kemudian, kenapa sih fenomena itu layak diangkat menjadi sebuah penelitian? Masalah yang bagus, ya mungkin nanti saya akan berikan di video berikutnya ya. Masalah yang baik itu adalah masalah yang mampu dijawab secara ilmiah, yang datanya ada secara ilmiah ya, dan bisa dicarikan jawabannya melalui kegiatan penelitian. Jangan mencari masalah yang tidak bisa dijawab oleh kegiatan penelitian. Misalkan permasalahan mengenai yang sifatnya spiritual ya. Mengapa kalau kita, mohon maaf, mengapa kalau kita ke laut diusahakan tidak menggunakan pakaian warna hijau atau warna biru atau warna apapun, warna-warna tertentu gitu ya. Nah itu kenapa penyebabnya? Itu nggak bisa dikatakan sebagai masalah riset, karena itu tidak bisa menggunakan penelitian ilmiah. Lalu kemudian ketika kita menemukan sebuah masalah dan itu bisa dijawab dengan kegiatan penelitian, juga tidak bisa main asal sembarang masalah. Artinya bahwa masalah itu setelah kita temukan jawabannya melalui kegiatan penelitian, lalu tidak memberikan kontribusi keilmuan ya, atau bahasa saya biasanya sowat gitu loh gitu. Lalu mau ngapain kalau setelah masalah itu terselesaikan, itu untuk apa gitu ya. Jadi misalkan contoh seperti kemarin, ada mahasiswa saya mau meneliti mengenai keterampilan berpikir kritis. Lalu dia mau melatih keterampilan berpikir kritis siswa sekolah dasar menggunakan media poster interaktif. Saya bilang, kenapa harus poster ya? Atau bahasa ininya, biasanya kalau saya bilang bahasa kejam dalam tanda kutip ya. Kalau hanya mau membuat poster, kenapa harus dibuat skripsi? Poster tidak perlu dibuat dengan menggunakan sebuah karya ilmiah skripsi. Terlalu sayang skripsinya ya. Nanti kalau pun sudah selesai mau diapakan lagi posternya itu ya. Poster kan seperti kita tahu dia keterbatasan teksnya ada, lalu kemudian ukuran tampilan poster itu juga terbatas. Bagaimana caranya sebuah poster itu bisa melatih keterampilan berpikir kritis? Meskipun kalau mungkin dipaksakan sama dia bisa ada panduan segala macam, nanti jawaban terakhir ada SWOT gitu loh. Setelah mahasiswa itu sudah mengembangkan poster dengan segala macam model pengembangan, lalu mau ngapain lagi? Nggak ada kontribusi keilmuannya. Padahal kalau kita lihat kerucut pengalaman Edgar Dale, yang namanya media visual atau media cetak, itu pengalaman belajar yang diberikan kepada siswa atau kepada peserta didik, itu yang paling sangat abstrak, yang paling sangat sulit siswa itu pelajari, karena dianggapnya tidak mampu menghadirkan sesuatu yang real, yaitu keterbatasan dari media yang visual ya, seperti poster salah satunya. Jadi makanya saya bilang ke mahasiswa, coba gantilah dengan media yang memang ketika kita mengembangkannya itu memiliki kontribusi keilmuan, memiliki kebermanfaatan secara praktis yang tinggi bagi sekolah ataupun bagi peserta didiknya. Jadi tidak hanya sembarang poster saja ya, sebaiknya media yang lainnya. Nah, lalu kemudian jangan lupa kita harus menambahkan penelitian terdahulu. Saya selalu bilang penelitian terdahulu itu letakkan di bab 1, bukan di bab 2. Ketika kita berbicara bab 2, itu sudah tidak menanyakan lagi apa state of the art,
apa novelty-nya dari penelitian-penelitian Anda itu nggak perlu dilakukan lagi ya. Makanya kenapa penelitian terdahulu itu wajib ada di dalam latar belakang masalah dan bukannya hanya sekedar copy paste saja di dalam latar belakang masalah untuk menjelaskan hasil-hasil penelitian terdahulu. Di slide berikutnya saya akan paparkan mengenai hal itu. Berikutnya adalah